Keluaran 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31. Menyeberangi Laut Teberau. Saya akan baca ayat 15, Bapak Ibu boleh baca ayat yang selanjutnya bergantian kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, selanjutnya silakan. Angkatlah tanganmu dan pukulkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut. di tempat ini. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Ayat 18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Rendah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dan seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir itu mati terhantar di pantai laut.
Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah dan juga yang ada di sini, saya mengambil tema ini adalah melangkah dengan iman akan mendatangkan keselamatan. Melangkah dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, jadi iman itu apa yang dikatakan oleh Tuhan, yang difirmankan oleh Tuhan, yang kita percayai, yang kita imani, dan kita mau untuk melakukannya. Contohnya seperti Abraham. Ketika Tuhan memanggil dia meninggalkan kampungnya, Abraham, tinggalkanlah kampungmu, tinggalkanlah rumah bapamu, pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu, dan aku akan memberkati engkau. Itu yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham. Dan Abraham oleh karena imannya kepada Allah, dia melakukan dengan tepat apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Musa adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan, untuk menyembah kepada Allah yang benar, menuju tanah perjanjian. Bangsa Israel yang sudah 400 tahun diperbudak di Mesir itu mengalami penderitaan, dan Tuhan berkata, aku telah mendengar erangan mereka, aku telah mendengar erangan bangsaku itu. Itu dikatakan oleh Tuhan, pergilah, bawalah bangsa itu keluar dari sana, dengan banyak cara yang dilakukan oleh Tuhan lewat Musa. Dengan 10 tulah Musa menghadap Firaun supaya bangsa ini bisa dibawa keluar untuk menyembah kepada Allah. Saya memikirkan begini, kalau memang kita membawa seseorang atau membawa diri kita untuk mau menyembah kepada Allah, sekalipun itu punya tantangan kepada Tuhan atau tantangan kepada orang lain, sebenarnya kita nggak perlu takut. Karena kita mau menyembah kepada Tuhan. Sebenarnya Musa nggak punya apa-apa. Musa kurang tidak petah lidah, pendek lidahnya memang. Ya, sulit untuk berbicara. Dia tidak punya pengetahuan yang begitu tinggi, tidak. Tetapi Musa itu dipakai oleh Tuhan. Apa yang ada pada Musa? Musa itu hanya punya tongkat. Itu yang diberikan oleh Tuhan. Pakailah itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Musa. Ketika dia di Mesir menghadap kepada Firaun itu, meminta supaya Firaun mengizinkan bangsa ini keluar untuk menyembah Tuhan, pergi untuk beribadah kepada Allah Israel. Firaun tidak mengizinkan mereka sampai kepada kematian anak sulung. Itulah yang ke-10. Di tengah-tengah bangsa Mesir, itulah Banu Firaun mengizinkan mereka keluar. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Dalam perjalanan mereka menuju Kanaan itu, ya ada banyak bangsa Israel ini juga bersungut-sungut. Capek mereka. Mereka harus berkemah di satu kota itu, satu tempat. Sebelum mereka menyeberangi laut Teberau itu banyak penderitaan yang mereka alami juga. Tapi kemudian mereka berkemah, lalu kemudian pada satu saat ayat 15 tadi di sana dikatakan bagaimana mereka diperhadapkan kepada situasi yang sulit. Mereka diperhadapkan, di depan mereka itu apa? Laut. Di belakang mereka itu apa? Tentara Mesir. Firaun dengan pasukan tentara Mesir dengan kereta berkudanya. Kalau kita seperti ini ya, pernah kita mendengar seperti makan buah simalakama, dimakan mati ayah, tidak dimakan
mati ibu. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Ke kiri juga salah, ke kanan juga salah. Maju juga kena, mundur juga. Kenapa yang harus kita lakukan di sana? Hanya oleh karena iman kita. Musa melangkah dengan imannya. Apa yang Tuhan katakan kepada dia, bahwa aku ini menyertai engkau. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan? Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 15 ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Jadi nggak bisa selamanya kita dari jalan yang buntu, jalan yang sulit itu kita diam. Kita diam. Apa yang harus dilakukan? Saya mengingat beberapa waktu yang lalu waktu banjir di sini. Tetangga kita di sana itu sudah minta tolong. Tolong. Nah, sementara ada yang masuk sekitar jam 10 itu, kami melihat mereka masuk. Lalu kemudian sampai di depan kita ini, lewat persimpangan ini, mereka tidak bisa lagi bergerak. Deras sekali. Di depan gereja sudah sedada, Bu, kata itu dikatakannya kepada kami waktu kami masih di depan sana. Kalau mereka lanjutkan, mereka akan hanyut. Tapi kalau mereka mundur, mereka di sana, bagaimana harus dilakukan? Apakah memang tinggal diam biarkan mereka mati? Tidak akan mungkin. Mereka harus bergerak. Orang yang handal, tim SAR akan turun dengan perahu karetnya untuk menyusul mereka yang ada di sana. Apa yang terjadi di sana? Mereka sangat ketakutan. Waktu perahu karet sudah sampai, waktu mereka sudah di atas itu, putus talinya. Putus talinya waktu itu. Kemudian mungkin ada yang sigap di sana, mengambil tali itu segera melilitkannya di atas pohon, di dalam pohon. Bapak Ibu, situasi yang sulit apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita tinggal diam saja? Tapi harus bergerak. Apa kata Tuhan di sana? Suruhlah bangsa itu berangkat. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan menggerakkan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukan keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa. Apa katanya? Suruhlah bangsa Israel berangkat. Engkau apa yang harus kamu lakukan? Angkatlah tongkatmu, belahlah laut itu. Berjalanlah. Aku akan membuat tanah itu menjadi kering. Beranikah Musa? Bagaimana dengan kita? Beranikah kita? Kalau jelas suara Tuhan yang berbicara itu kepada kita, kita akan berani untuk melakukan. Itu perlunya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu perlunya kita mendengar suara Tuhan dengan baik, sehingga kita tahu ini suara Tuhan atau tidak. Bukan karena perasaan kita, bukan karena kita jago-jagoan, Pak jago-jagoan, bukan karena keahlian kita, bukan. Mengapa mereka berani berangkat menyeberangi, melewati air yang begitu deras? Karena mereka membawa perahu karet itu. Karena tali ini sudah diikat di sana. Kemudian saya tanya, bagaimana caranya? Karena ada tembok kakak di depan sana, depan jalan itu. Mereka ikatkan tali itu di situ. Dan naik perahu karet itulah mereka kenali untuk menjemput mereka yang ada di sini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa, angkatlah tanganmu. Suruhlah bangsa Israel itu melewatinya, berangkat. Jangan hanya diam di situ. Jangan hanya berseru-seru, bukan hanya berdoa, tapi berdoa dan melakukan. Bukan hanya berseru, tetapi berdoa dan melakukan apa yang harus dilakukan. Mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Tuhan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya.
Kan begitu ya, berdoa terus, tapi tanpa bekerja, tanpa melakukan apapun, mustahil itu tidak akan ada. Kecuali kalau memang diwajibkan seperti Elia ya, di tepi sungai Kerit, pergilah ke tepi sungai Kerit. Bahwa Tuhan akan memelihara engkau, burung gagak akan memberikan makan minummu. Itu kata Tuhan, tapi Tuhan berbicara. Nah, ini Tuhan katakan apa? Berangkatlah, suruhlah bangsa itu berangkat. Tapi aku akan mengeraskan hati Firaun untuk mengejar engkau. Apa nanti kata orang Israel ini? Kalau udah tengoknya lah bangsa Firaun ke belakang, bangsa Mesir itu di belakang, dengan lengkap dengan pasukannya, keretanya, semuanya itu, dengan tentaranya itu. Sementara mereka merasa yang paling belakang itu yang paling apa ya? Ketakutan. Ini sempatnya api tangga ini. Kan gitu ya. Waktu Musa sudah membelah laut itu, Musa mengangkat tongkat itu dan laut itu menjadi kering dan temboknya itu penuh dengan air. Ya, saya pernah melihat satu layar ya. Itu orang pesta sebenarnya itu. Membuatnya di situ layarnya itu apa ya? Latar belakang pelaminannya itu air mengalir seperti apa ya? Pancuran begitu ya. Tapi saya rasa sangat lebih besar lagi. Kalau laut Teberau itu dibelah menjadi dua, kiri kanan itu. Bahkan kalau kita pun di situ ya, berjalan kayaknya kita ketakutan. Berani kita berjalan melewati semuanya itu. Kalau Tuhan katakan berjalanlah, kita akan berjalan. Inilah melangkah dengan iman. Apa yang Tuhan katakan, bangsa Israel harus mempercayai Musa juga sebagai hamba Tuhan. Suruhlah bangsa itu berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu, belahlah laut itu. Tapi aku akan mengeraskan hati Firaun dengan pasukan tentaranya, dengan kereta berkudanya, akan mengejar, dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Untuk apa itu? Supaya bangsa Mesir melihat ada Allah atas orang Israel itu. Supaya bangsa Mesir, supaya Firaun itu melihat betapa hebatnya Allah Israel itu. Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah Israel, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang menyatakan diri kepada Musa, akulah aku yang mengutus engkau untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan itu. Akulah aku itu, itulah aku yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah gembala yang baik, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes itu yang menyatakan akulah terang dunia. Ya. Jadi semuanya itu dikatakannya itu sama. Aku adalah aku yang berbicara kepada Musa adalah sama dengan Yesus yang berbicara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi sama. Jadi dulu Musa juga menyembah kepada Yesus yang akan datang. Yesus yang sudah dinyatakan, yang sudah dinubuatkan, Mesias Juru Selamat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melangkah dengan iman. Ada perkataan Tuhan yang kita dengar, yang kita percaya, yang kita imani, kita lakukan. Sama seperti Musa. Apa yang terjadi? Ayat 19, mari kita lihat. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Ya, malaikat Allah tidak tinggal diam ya. Bergeraklah malaikat Allah. Lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Bagaimana ini kira-kira ya? Tiang awan di mana?
antara orang Israel dan Mesir. Iya. Jadi artinya di sana orang Mesir itu tidak dapat berjalan melewati laut itu sebelum bangsa Israel habis keluar. Tuhan membuat tiang awan yang membuat bangsa Israel di antara bangsa Israel dan bangsa Mesir itu, yang membuat bangsa Mesir itu tidak bisa tidak bisa lagi mengikuti mereka sampai mereka habis melewati laut Teberau itu. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu juga jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang-orang Mesir berkata, marilah kita meninggalkan orang Israel, sehingga Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Artinya di sana bahwa bangsa Mesir itu melihat kemuliaan Tuhan, melihat Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berperang atas orang Israel ini untuk melawan orang Mesir. Nggak pakai kekuatan kita, nggak cukup dengan kereta berkudanya, tidak cukup dengan pasukan tentara 600 kereta yang Firaun turunkan untuk menyerang, mengejar kembali bangsa ini. Bangsa Israel pakai kereta, jalan. Mereka berjalan, Anda berjalan, kalau berjalan sejauh mana lah bisa dilakukan. Kalau lari pun nggak ada lagi, mereka nggak ada lagi kekuatannya, karena sudah capek perjalanan itu yang mereka lakukan. 600 kereta datang untuk mengejar mereka. Tapi dalam tengah-tengah laut itu, ketika di tengah-tengah laut itu, Tuhan membuat rodanya apa? Miring. Tuhan membuat rodanya miring dan maju dengan berat. Nggak bisa maju. Namanya udah miring roda ini kan, nggak bisa lagi maju, nggak bisa lagi. Sekalipun digas kencang kan begitu kira-kira, tidak akan bisa maju lagi kalau rodanya itu sudah miring. Dan habislah orang Mesir itu tenggelam ataupun ya hancurlah dalam laut itu. Kita melihat kebesaran Tuhan dalam semuanya itu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah kita berani melangkah dengan iman? Tapi apakah kita memang punya iman? Dalam situasi yang sulit, kadang-kadang kita memang sulit untuk membuat satu keputusan dalam hidup kita. Seperti makan buah simalakama. Apakah yang harus dilakukan? Apakah kita akan teruskan? Ya seperti yang kita tahu, saya merenungkan kembali tentang Bapak Cira itu ya. Kalau dulu dokter katakan ini nggak bisa lagi dioperasi. Kalau dioperasi akan fatal, akan bisa mengakibatkan kelumpuhan. Itu yang akan terjadi. Jadi apakah kita biarkan dengan seperti itu? Ya, kalau imannya mengatakan aku siap untuk operasi, iman itulah yang kita pegang. Iman itulah yang kita doakan. Iman itulah yang kita pakai. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maju kena, mundur kena. Ke samping salah, ke kiri juga, ke kanan salah, ke samping juga salah. Nggak ada pilihan yang lain. Tapi bagaimana dengan iman kita? Berani kita melangkah dengan iman. Saya bertelepon beberapa hari yang lalu, kita melihat, akulah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Terang itu akan menerangi kita di dalam kegelapan. Terang yang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia. Itulah Yesus Kristus. Dan Ia sudah menebus kita. Itu saya yang bilang kepada mereka. Kita sudah melihat terang itu. Selangkah demi selangkah. Ketika kita berdoa supaya ada darah yang harus ditransfusi kepada dia, bagaimana Tuhan memberikan akan hal itu, selangkah demi selangkah. Untuk ke depan kita akan melihat lagi terang Tuhan, bagaimana Tuhan menerangi semuanya.
Saya tetap saya ingat itu ilustrasi yang pernah saya katakan seperti naik sepeda motor. Sampai di mana terang itu Tuhan izinkan untuk kita lewati, mari kita berjalan lewat terang itu. Tapi untuk sampai nanti ke sana, apa yang harus kita lakukan lagi? Mari kita dengan iman kita akan melangkah dengan iman itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa juga tidak akan pernah mengerti akan hal ini. Apakah dayanya sebuah tongkat? Tidak pernah menyadari akan apalah dayanya sebagai orang yang tidak punya pintar berbicara. Apakah kekuatannya untuk membawa bangsa Israel keluar dari mereka Mesir? Apakah dulu pun di Mesir orang Israel itu marah sama dia, mau kau bunuh lagi kami seperti kau membunuh orang Mesir itu? Itu kata orang Israel waktu dia masih di Mesir itu, kan begitu ya. Tapi ini juga dia disuruh Tuhan, dia lari dari Mesir. Waktu itu sudah lari dari Mesir karena dia membunuh orang Mesir itu. Tapi disuruh lagi, dipanggil lagi oleh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar lagi dari sana. Apa yang harus dilakukan oleh Musa dengan kekuatannya? Tidak ada. Apa yang dilakukan oleh Musa dengan segala kepintarannya? Tidak ada. Apapun tidak ada. Tapi hanya dengan iman yang ada. Hanya dengan apa yang Tuhan katakan tadi, jangan berfirmanlah Tuhan. Makanya jangan pernah kita meninggalkan firman Tuhan. Jangan pernah tidak ada firman Tuhan kepada kita, supaya kita punya kekuatan. Berfirmanlah Tuhan. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada bangsa Israel itu, berangkatlah. Jangan hanya berseru-seru, jangan hanya berdoa, tapi lakukanlah. Lakukanlah itu. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita hanya berdoa dan berdoa, berdoa itu setengah kemenangan. Setengah lagi yang mana? Kita akan melakukannya. Berdoa itu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan berbicara. Lalu Tuhan berbicara kepada mereka, aku menunjukkan kemuliaan-Ku. Engkau akan melihat kemuliaan-Ku. Betapa besarnya Allah itu yang menyertai mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya dalam situasi yang sulit kita tidak tinggal diam. Bukan berarti kita mengurung diri kita. Bukan berarti kita diam saja dalam los itu. Sakit kita, udahlah mati kari mati, gua kari gua. Nggak bisa seperti itu. Tapi kita harus memang berseru ya berseru. Tapi bagian kita harus kerjakan apa yang bagian kita. Tuhan Yesus berkata kepada Maria dan Marta, angkatlah batu itu. Itu bagian daripada Maria dan Marta. Bagian daripada Tuhan Yesus, bangkitlah ayah Lazarus, keluarlah Lazarus. Bagian dia untuk membangkitkan. Bagian Tuhan memberikan kita kehidupan yang kekal. Selama kita hidup di bumi ini, kita sudah menerima hidup yang kekal. Surga sudah disiapkan bagi kita. Apakah yang kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan? Melangkahlah, bergeraklah. Kalau kita tidak bisa lari, jalan. Kalau kita bisa jalan, merangkak. Apa yang harus dilakukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Apa yang harus dikerjakan? Kalau tadi Mama Dewi datang, kami sering bertelepon dengan dia. Apa yang harus dilakukan? Bisa saja dia nggak usah datang ngangkrem, kata orang Jawa ya, di pondok batu sana. Ya. Tanpa mencari persekutuan, tapi dia rindu bagaimana caranya untuk pergi. Tawangi benar Nabi Bapak Dewi bilang betul. Supaya bisa diantar, kan begitu ya. Untuk datang untuk beribadah. Tapi mari kita melihat, kalau memang hati kita itu ada, firman Tuhan itu kita rindukan, kemanapun akan kita kejar. Situasi yang sulit seringkali diperhadapkan kepada kita ya. Pernah kita mengalami hal seperti itu? Sulit, maju kena, mundur kena. Jadi bagaimana? Gue megang kenje. Kalau diamkan di situ bagaimana? Terjepit. Dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi harus melangkah. Risikonya. Ya. Bagaimana Tuhan mau menyatakan itu bagi kita? Bagaimana Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya? Orang Mesir itu melihat kemuliaan Tuhan. Bangsa Israel juga melihat kemuliaan Tuhan. Sebelum bangsa Mesir itu habis, dia melihat bahwa Allah lah yang berperang atas orang Israel.
Mereka mengakui Allah orang Israel itu. Orang Israel melihat. Saya rasa ketika mereka semua tentang bagaimana mereka memuji Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Pasti mereka menyanyi bagaimana kebesaran Tuhan untuk menuntut mereka keluar dari tanah laut Teberaut itu. Kalau enggak sebelumnya apa yang mereka lakukan? Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Sehingga Engkau membawa kami ke sini. Yang tahu mereka apa? Bersungut-sungut, mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Ini orang Israel. Bukankah orang yang sudah dikeluarkan oleh Tuhan itu juga bisa mengeluh terus seperti itu? Bukan sakit? Aku ini kan memanglah kami ini ada saja. Ini banyak laporan ya, sudah corona lagi, nggak bisa kemana-mana, ada peliharaan mati lagi, ayam pun mati, ternak pun mati, banjir lagi, tanam sayuran belum pun dipanen, sudah hanyut di bawah air, tidak bisa dipanen lagi, sehingga keadaan beras tinggal padi tinggal 2 goni katanya dijual. Belajar mendengarkan firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Kalau kita memang melihat situasi yang ada, situasi yang sulit, dan kita diam di situ, tidak akan bisa apapun yang kita lakukan. Tapi mari kita bergerak melangkah. Apa yang harus kulakukan Tuhan untuk memenuhi kebutuhanku ini? Apa yang harus kulakukan Tuhan supaya aku bisa sehat? Apa yang harus kulakukan ya Tuhan supaya aku bisa melakukan sesuatu? Apakah dengan virus corona ini kita nggak ngapa-ngapain lagi? Takut kemana-mana, apapun nggak bisa kita kerjakan. Tapi dengan pengamanan yang ada, kita harus memang menjaga diri. Keluar dengan menggunakan pengaman yang ada, dengan menggunakan masker, dengan membawa ya apa yang harus memang kita, dengan mencuci tangan dan sebagainya, itu harus memang tetap kita lakukan. Situasi yang sulit hari ini, ada keluarga yang meninggal pun sulit bagi kita untuk berkunjung ke sana. Ini ada keluarga meninggal. Kemarin ada Bapak Desman juga datang kemarin. Dia bilang ini ada kilanya juga meninggal di mana, di Namo Belit. Jadi keluarga dekat bagaimana untuk tidak didatangi. Tapi bukan berarti itu tidak mengurangi rasa kekeluargaan kita. Tetapnya kita akan tetap datangi, tapi dengan menjaga kesehatan kita, dengan memastikan bahwa diri kita juga sehat. Nah, bagaimana dengan orang tua yang jauh, nggak perlu lagi kita datangi? Sakit pula dia, bagaimana kita nggak mendatanginya? Tapi mari kita belajar untuk itu. Kalau memang itu penyakitnya hanya penyakit yang biasa, kita tetap akan rawat dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melangkah dengan iman itu kita akan mendapatkan melihat kemuliaan Allah. Kalau kita melangkah dengan iman, tapi kalau melangkah dengan perasaan, melangkah dengan kekuatan kita sendiri, melangkah dengan ambisi kita bisa tidak melihat apa-apa. Bahkan kita akan mendapatkan kekecewaan kita. Tapi kalau kita melangkah dengan iman, firman Tuhan berbicara kepada kita, dan kita melakukan seperti yang firman Tuhan, sebagaimana Musa melakukan hal itu. Bawalah, berangkat, bawalah, katakanlah kepada bangsa Israel itu, berangkatlah, hayo berangkat, angkatlah tongkatmu. Dia mengangkat tongkat itu, dan dia melihat bagaimana Tuhan membawa bangsa itu keluar, dan dia melihat bagaimana Firaun dan seluruh bangsa Mesir itu ditenggelamkan di dalam laut itu. Dia melihat sehingga dia bisa melihat kebesaran Tuhan. Benar Tuhan, Engkau memanggil aku. Benar Tuhan, Engkau memakai aku. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan kalau kita melangkah dengan iman kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Allah yang sudah menjanjikan bagi kami bahwa setiap kami yang percaya juga akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus di surga. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau kami punya iman kepada-Mu, iman kepada Yesus Kristus yang mati bagi kami, yang bangkit bagi kami, yang sudah menyediakan surga bagi kami. Tuhan, kami bersyukur
untuk iman yang Engkau berikan. Biarlah kami senantiasa Tuhan setiap hari boleh melangkah dengan iman kami, boleh melangkah dengan apa yang Tuhan katakan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, berbicaralah terus kepada kami. Biarlah kami juga Tuhan boleh terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami mendengar perkataan Tuhan, kami melakukan perkataan Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu ini. Biarlah Tuhan kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Dan ada rahasia itu di balik semuanya. Kalau kami berjalan dengan iman kami pasti akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.